buat milenial ya, Gen Y dan bahkan Gen Z ya. Sekarang ini sudah Gen Z nih, generasi Z ya. Banyak orang sekarang misalnya medsos ini kan banyak manfaatnya Bu ya. Kalau saya sendiri Bu ya, karena medsos ini kita bisa mengaji online, kita bisa karena orang mengirimkan hadis-hadis, kita dikirimkan one day one surah gitu ya. Kita menjadi one hadis gitu kan. Kemudian kita mendapatkan supaya sholat tahajud, sehingga kita terpancing sholat sunat, sholat segala macam terpancing, termasuk pengajian-pengajian. Nah, dan orang banyak sudah berubah gitu. Itu saya melihat sendiri. Tetapi banyak yang sudah berubah itu misalnya jilbabnya panjang gitu, celananya jingkrang. Jadi formalistiknya yang muncul, tapi esensialistiknya tidak muncul. Itu gimana tuh Bu ya? Atau branding salehnya muncul? Baik. Branding salehnya muncul. Baik. Awalnya tadi kita telah berbicara tentang Islam. Dan bahan yang kedua kita lihat bahwa Islam itu sebenarnya rahmatan lil alamin. Membawa rahmat bagi seluruh alam. Dan mari kita dalami dahulu sebelum menjawab pertanyaan itu. Alam itu tidak hanya dunia ini. Banyak alam itu. Kita datang sekarang ini di dunia, di alam bumi ini. Sebelumnya kita telah memasuki dua alam yang kita tempuh. Pertama, alam yang tidak jelas dalam kandungan ibu kita. Kemudian alam kedua kita lahir ke permukaan bumi, dan sekarang kita di sini. Apakah sesudah ini berakhir alam? Tidak. Ada lagi alam yang dikenal dengan alam barzakh sesudah kita meninggal kelak. Sesudah itu selesaikah? Belum. Ada lagi alam berbangkit. Ada lagi alam yang disebut dengan alam mahsyar. Alam mahsyar. Sudah selesai? Belum. Lagi ada alam berhisab. Sudah selesai? Belum. Ada lagi alam disebut siratal mustaqim. Lalu sudah selesai neraka? Belum. Belum selesai. Masih ada lagi satu lagi yang terakhir. Alam mendapatkan balasan surga atau neraka. Ya. Dan tak seorang pun daripada kita, baik yang berbuat salah sekalipun, yang ingin masuk neraka. Tak ada. Bahkan si pencuri pun tidak ada yang berniat biarlah saya mencuri supaya masuk neraka. Tidak ada itu. Ya. Tetap doanya masuk surga. Ini rahmatan lil alamin. Bahwa Allah menumbuhkan sebuah minat di dalam hati kita untuk yang baik, surga. Maka Allah bukakan kesempatan-kesempatan. Apa kesempatan yang baik? Salah satu di antaranya taubat. Allah bukakan kesempatan untuk taubat, untuk istighfar, untuk maghfirah. Yang pada dalilnya taubat itu ialah kembali kepada Allah. Tubu ilallah jami'an, kembalilah kamu kepada Allah keseluruhan. Cuma sayang, mungkin di antara kita belum lagi mendalami ilmu tentang apa itu kembali kepada Allah itu. Apakah kembali kepada Allah dengan berpakaian, hijrah gitu, itu maksudnya berjubah, kita sudah disebut kembali kepada Allah, atau hanya dengan memelihara jenggot seperti dia sudah dikatakan kembali kepada Allah. Baru sebahagian kecil. Jadi belum lagi sempurna. Sementara kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu zahir dan batin. Yang zahirnya bolehlah ditiru. Maksudnya barangkali supaya dia berbersih-bersih, mencontoh kepada Rasulullah SAW. Tapi ingat ya, Rasulullah SAW itu sangat
bersih. Ya. Baju putih yang dia pakai tak terlihat satu pun debu. Kita kadang-kadang berbaju putih 7 hari nggak pernah dicuci. Apakah kita sebut kita ini mencintai Nabi? Enggak. Kan ada yang begitu. Jadi tolonglah pakailah baju putih itu. Apa saja? Kalau mau meniru Nabi, bersih. Iya. Ya. Iya. Bersih itu nisful iman, bahagian daripada iman. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rambutnya terpelihara dengan baik. Barangkali kalau kita meniru kepada Nabi dan bagaimana Nabi dengan Aisyah, istri beliau yang paling muda kan, belum tertiru oleh kita sekarang. Akan pergi salat Nabi, beginikannya kepalanya masuk ke dalam pintu jendela, disisir oleh Aisyah dengan baik. Kita kadang-kadang selama sebulan tidak pernah bersisir rambut itu. Kita katakan juga kita mengikut Nabi. Tidak bisa. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya jenggot, tapi diatur dengan sempurna. Bisa panjang, atur dengan sempurna. Jadi bukan berserak-serak. Nah, itu satu. Satu contoh lagi dari kesehatan. Kuku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersih. Nah, sekarang kalau kita belajar berapa lama kuku ini bisa bersih dan berapa lama kuku itu bisa tumbuh. Ya kan? Sehari kah, 2 hari kah, 3 hari kah, kan begitu. Jadi kalau kita meniru keseluruhan, Ya. jangan hanya bajunya saja, jubah, celananya, Zahirnya saja, zahirnya, batinnya tetapi tidak. batinnya. Kemudian beliau itu sangat pemaaf. Bagaimana pemaafnya? Wah, sejarah pemaaf Rasul sudah banyak sekali. Masih ingat kan? Bagaimana Nabi di Taif dilempari orang dengan batu, Ya. dilempari dengan kotoran sampai berdarah kaki. Iya. Datang malaikat Jibril. Bagaimana? Apakah kampung ini kami balikkan, terlungkupkan sebagaimana menelungkupkan kampung-kampung dahulu sejak zaman Nabi Nuh dan lain-lain. Begitulah kira-kira dialog antara Jibril dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumul la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku itu. Kaumku itu melempar aku karena dia tidak tahu apa yang aku bawa. Iya. Waduh, sekarang enggak, berselisih saja kita tentang pendirian sedikit, enggak mau lagi bertemu. Ya. Oh, gitu. Banyak. Nah, Jadi memang harus memahami Islam dengan ilmu juga, Al-Quran, hadis dengan ilmu ya. Oleh karena itu kalau kita dahulu di surau, ya kan ini kan orang surau. Ya. Di surau dahulu pelajaran kita tidak hanya sekedar mengaji tafsir, fikih, juga tarikh, sejarah. Ya. Sekarang sejarah enggak lagi kan? Ya. Malah di sekolah-sekolah sejarah sudah dihapus. Iya. Nah, ini barangkali ada pesan kita kepada para pendidik, walaupun pelajaran sejarah tidak masuk dalam kurikulum, tetapi dalam menyampaikan sesuatu kita bisa mengambil kembali sejarah itu. Iya. Kalau sejarah ini hilang, bahaya. Jadi kesimpulan Buya dari pertanyaan kita tadi, Ya. kenapa? Karena kita Jika tidak hijrah tidak dengan ilmu. memahami sepenuhnya rahmatan lil Alamin. Iya. bahwa Jadi Allah hubungan itu tidak juga dengan Allah saja, tetapi dengan manusia ya. Hablum minallah, hablum minan nas. betul. Ini kesimpulan kaji. Akhlak, apa itu akhlak menurut Al-Quran? Ya. 2 saja. Akhlak dalam Al-Quran itu hablum minallah, hablum minan nas. Oke. Jadi tidak ada yang ketiga. Tidak boleh satu, dua-dua. Ah. Ada hubungan baik dengan Allah dan ada hubungan baik. Nah, dengan itu kesimpulannya. Nah, inilah kaji Ya, kita. jadi kalau mau mau berhijrah, lahir dan batin,
menjaga juga hubungan minanas dengan Allah itu pasti bergandengan ya, ya.